adalah sumber kehidupan terpenting bagi makhluk hidup. Manusia saja jika kekurangan air dalam tubuh dapat menyebabkan dehidrasi hingga berakibat fatal. Sekilas, memang tak ada yang berbeda antara air yang satu dengan air yang lain. Namun ternyata jika dilakukan penelitian mendalam, air memiliki molekul yang berbeda-beda sesuai dengan perkataan yang kita ucapkan. Bagaimana bisa? I walk every day, further and further away from you. Masaru Emoto ialah seorang peneliti dari Hado Institute, Tokyo, Jepang. Di tahun 2003, ia membuat penelitian yang mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Melalui pengamatannya terhadap lebih dari 2.000 contoh foto kristal air yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru dunia, Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata berubah-ubah tergantung dari perasaan manusia di sekelilingnya. Secara tidak langsung, ini mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Dalam kimia, ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik antar molekul atau antar dipol-pol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Dalam mengkaji, Masaru Emoto dengan tekun melakukan penyelidikan tentang perubahan molekul air. Air murni dari mata air Pulau Honshu yang dijadikan sampel didoakan mengikuti tradisi agama Shinto. Setelah itu, didinginkan hingga minus 5 derajat Celcius dan diambil gambar dengan mikroskop elektron menggunakan kamera berkualitas tinggi. Apa yang terjadi? Ternyata molekul air tersebut membentuk kristal segi enam yang indah. Tak sampai di situ, air diuji coba kembali dengan membacakan kata arigato yang berarti terima kasih dalam bahasa Indonesia di depan botol air penelitian pertama. Mengejutkan, dalam 20 detik, molekul air langsung membentuk kristal heksagonal atau segi enam yang indah. Lalu dicoba dengan menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato, air masih membentuk kristal dengan keindahan yang sama. Lalu bagaimana jika ditulis kata yang buruk seperti syaitan? Yang terjadi molekul air itu pecah dan berbentuk buruk seperti ada bola api di tengahnya. Emoto kemudian berkeliling dunia melakukan percobaan dengan air di Swiss, Berlin, Prancis, Palestina, hingga di tahun 2005 diundang ke markas besar PBB untuk mempresentasikan temuannya. Dalam berbagai penelitiannya, ia mencoba memperdengarkan lagu Imagine milik John Lennon dan molekul air membentuk kristal unik dan indah. Lalu saat diputar musik heavy metal, air tersebut berbentuk tak karuan tanpa bentuk pasti. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan atau pemberi doa, maka semakin dalam pula pesan yang akan tercetak di dalam molekul-molekul air tersebut. Penemuan ini memperkuat bagaimana air putih yang didoakan mampu menyembuhkan penyakit mengikut bacaan dan niat. Air memiliki kemampuan untuk menangkap pesanan dan niat doa untuk penyembuhan penyakit. Lalu dipindahkan pesanan dan niat itu kepada molekul air yang ada dalam badan pesakit. Jika air biasa saja memiliki molekul kristal saat diucapkan kalimat-kalimat baik, bagaimana dengan air Zam-Zam? Didapatkan fakta, air Zam-Zam memiliki beberapa keistimewaan yang tidak tertandingi oleh air biasa. Apabila setetes air Zam-Zam dicampurkan dengan 1000 tetes air biasa, maka air biasa tersebut akan memiliki keistimewaan air Zam-Zam. Keajaiban struktur air Zam-Zam telah dibuktikan Emoto dalam sebuah penelitian yang telah dilakukannya sejak tahun 1994. Saat mengisi sebuah seminar di Malaysia, Emoto membawa beberapa slide tentang sampel air yang diambil dari berbagai sumber, seperti sungai, laut, telaga, dan mata air. Namun dari sekian banyak, ada satu sumber yang molekulnya teratur dan terlihat indah menyerupai butiran kristal dengan memancarkan lebih dari 12 warna jika dibekukan. Dan benar saja, butiran kristal tersebut adalah molekul dari air Zam-Zam yang disebut sebagai air paling mulia di dunia. Ketika membaca bismillah sebelum meminum air,
air itu akan membentuk kristal-kristal dalam formasi yang sangat indah. Dan saat diperdengarkan lantunan ayat Al-Quran, maka terbentuklah kristal yang memiliki desain figuratif, sangat bening dan jernih. Seperti tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Secara teoritis, sangat tidak masuk akal di sebuah cekungan bukit batu hitam gersang dengan curah hujan hanya 10 cm per tahun. Namun di dalamnya terkandung sumber mata air bersih yang setiap menit menghasilkan 660 liter air, berkhasiat dan kaya mineral, meski usianya sudah lebih dari 4.000 tahun sejak putra Nabi Ibrahim dilahirkan. Namun ternyata air Zam-Zam memiliki mukjizat. Tak sekedar dapat merekam suara, tetapi yang lebih mencengangkan, air Zam-Zam dapat merekam dengan tepat gelombang warna alam yang sering bertukar pada waktu-waktu tertentu seperti waktu sholat. Sejarah pun telah membuktikan khasiat dan keistimewaan air Zam-Zam dari zaman ke zaman. Air yang melalui proses penyaringan alamiah yang sangat unik dengan melalui bebatuan dan gurun pasir yang berlapis-lapis ini memiliki beberapa khasiat, yaitu kadar kalsium dan garam magnesiumnya lebih tinggi dibandingkan sumur lainnya. Ini berkhasiat untuk menghilangkan rasa haus dan efek penyembuhan. Dan air Zam-Zam juga mengandung zat fluorida yang berkhasiat memusnahkan kuman-kuman yang terdapat dalam kandungan airnya. Sumur air Zam-Zam tak pernah ditumbuhi lumut maupun mikroorganisme. Berbeda dengan sumur umumnya di seluruh dunia, hingga kesterilan air Zam-Zam selalu terjaga. Keistimewaan lain, komposisi dan rasa kandungan garamnya selalu stabil, tak pernah berubah sejak terbentuknya sumur air Zam-Zam. Maka tak salah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Padanya ada makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit. Dan pemirsa, itulah keajaiban mengenai molekul air versi Omnisport.